Selamat datang kembali di channel Video Kun. Video ini akan menceritakan sebuah kisah seseorang yang sangat bodoh amat dengan apa yang terjadi dengan teman-temannya. Dia hanya peduli dengan nilai pelajaran di kelasnya. Namun seketika sifatnya berubah ketika bertemu dengan salah satu teman kelasnya yang dikenal dengan Raja Tega. Gimana kelanjutan videonya? Ayo kita saksikan video selengkapnya. Kan MC kita di anime ini bernama Haru Yoshida. Seorang eneng bernama Shizuku Mizutani adalah teman sekelas Haru. Namun, Shizuku menyadari kalau Haru adalah siswa yang aneh. Haru dikenal sebagai roh pembantai dari kelas 10. Dikisahkan saat bulan lalu, Haru memukul kakak kelas hingga masuk rumah sakit. Maka, insiden itu dikenal dengan insiden berdarah. Sampai sekarang, bekas pemukulan insiden kakak kelas masih berbekas di dinding sekolah. Akan tetapi, insiden itu tidak mempengaruhi Shizuku sama sekali. Bahkan, ia tidak peduli. Shizuku memiliki sesuatu yang ingin dicapainya. Maka, si Eneng mati-matian untuk mempelajari kalkulus agar bisa mengikuti ujian. Si Eneng juga tidak peduli dengan urusan orang lain. Hanya saja, Bu Guru meminta tolong pada Shizuku untuk mengantarkan tugas Haru ke tempat kerjanya. Maka, sepulang sekolah, Shizuku pun mengantarkan berkas tersebut, dan di sana Shizuku melihat sosok seorang pemilik toko game. Lalu Shizuku bertanya mengenai keberadaan Haru, dan tiba-tiba Haru nongol sambil menghancurkan tempat permainan. Dikarenakan Haru terus-terusan kalah bermain game Marco. Lantas si Ucup, pemilik toko, meminta agar Haru tidak membuat kerusuhan lagi. Ucup mengatakan Haru kedatangan tamu dan ia diminta untuk menyambut si Eneng. Ketika melihat seragam Shizuku, Haru pun auto melompat jendela toko. Melihat insiden itu, membuat Shizuku ketakutan. Ternyata temannya sangat ekstrim dan ia sangat tidak menyukainya. Setelah itu, Shizuku pun menitipkan tugas sekolah pada Ucup dan sesegera mungkin Shizuku bergegas meninggalkan toko game. Di benak Shizuku, ia tidak ingin terlibat dengan Haru sebab Haru adalah sosok pria yang menyeramkan. Tiba-tiba ketika di jalan, Haru mencegat Shizuku dan mulai menginterogasinya. 痛い痛い、プリント届けに来ただけだよ。プリント雫かこれってあれだよな。 Awalnya, Haru mengira si Neng adalah mata-mata dari sekolah, namun Shizuku menjelaskan kalau ia hanya mengantarkan tugas sekolah. Mengetahui hal itu, membuat Haru pun merubah sikapnya, lantas Haru mengajak Shizuku berkenalan, dan mereka pun resmi menjadi teman. Sesegera mungkin, si Neng auto cabut dari sana dan pergi berlalu. Setelah itu, Shizuku melaporkan pada Bu Guru bahwa tugas berhasil diantarkan. Bu Guru bertanya bagaimana tanggapan Haru pada Shizuku. Lalu Shizuku menjelaskan kalau Haru menganggapnya sebagai teman, maka Bu Guru meminta agar Shizuku membujuk Haru masuk sekolah kembali. Jadi, jika tidak, maka Haru akan dikeluarkan dari sekolah, namun Shizuku ogah melakukannya dan ia pun bergegas pergi dari ruang guru. Saat di jalan, Shizuku diculik oleh Haru, lalu Haru mengajak si Eneng agar mengikutinya. Ternyata Haru mencari anjing liar, lalu Shizuku memulangkan anjing liar tersebut pada pemiliknya. Setelah itu keduanya makan di kafe, dan di sana terdapat teman-teman Haru, dan mereka bertampang seperti berandalan. Teman Haru bernama Miki dan ia bertanya siapa si Eneng sebenarnya. Lalu, Haru mengenalkan Shizuku pada Miki dan rekan lainnya dan mengatakan ia adalah temannya. Kemudian, salah satu temannya yaitu Tono meminta agar Haru meminjamkan uang padanya, sebab Tono lagi bokeh dan ia ingin membeli sesuatu. Tanpa pikir panjang, Haru langsung memberikan uang pada Tono, dan setelahnya geng berandalan pun pergi meninggalkan Haru. Di kesempatan itu, Shizuku dan Haru ngobrol bareng. Haru sangat senang karena Shizuku adalah teman pertama yang berkunjung ke tempatnya. Lantas, Shizuku bertanya, jika Haru menyukai sekolah, mengapa ia bolos? Haru pun curcol kalau teman-teman selalu menghindarinya karena ia menyeramkan. Maka Haru tidak ingin berada di sekolah dan lebih nyaman berteman dengan geng berandalan. Shizuku mengatakan bahwa Tono dan kawan-kawan hanya memperalat Haru saja. Mendengarkan hal itu, Haru kesal dan menuangkan minuman cola ke kepala si Eneng. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Shizuku pun melemparkan bekas minumannya ke kepala Haru. Lantas keduanya kejar-kejaran seperti Tom and Jerry. Esok harinya saat di sekolah, Bu Guru bertanya lagi pada Shizuku.
Apakah si Eneng berhasil membujuk Haru untuk pergi ke sekolah? Shizuku mengatakan ia tidak berhasil melakukannya. Bu Guru Kun mengeluh, jika Haru terus-terusan bolos, maka ia akan dikeluarkan. Pulang sekolah, Shizuku mampir ke tempat kerja Haru dan Ucup meminta Shizuku untuk bermain di sana sejenak. Tanpa sengaja, Shizuku mendengar pembicaraan Tono dan kawan-kawan mengenai Haru. Sedari awal, Shizuku tidak mempercayai pertemanan geng berandal, namun Shizuku tidak mau ambil pusing dan memilih untuk pergi. Hanya saja si Eneng melihat wajah Haru yang sangat sedih, lantas Shizuku pun melabrak Tono dan kawan-kawan. Tetapi Tono tidak senang dan hendak memukul si Eneng, lalu Haru segera bertindak dan memutuskan pertemanannya dengan Tono dan kawan-kawan. 彼ともっと誠実に付き合ってあげてください。今日は帰る。Setelah itu, Haru pun mengantarkan Shizuku pulang ke rumah. Saat di jalan, Haru auto mewek dikarenakan Shizuku telah membelanya. Tanpa sadar, Shizuku memeluk Haru dan menenangkan si Akang. Sontak saja, Haru merasakan sesuatu di hatinya, dan dengan belak-belakan Haru mengatakan ia menyukai Shizuku. 俺、雫が好きかも。いない意味で。ちょっと待って。 Lantas Shizuku sangat syok dan menganggap Haru asal bicara, namun Haru memutuskan untuk menyukai Shizuku selamanya. Si Eneng yang terbawa perasaan dan suasana saat Haru menyatakan cintanya. Akhirnya Haru kembali ke sekolah dan memulai kehidupan barunya. Hanya saja, zona nyaman si Eneng telah direnggut oleh Haru disebabkan Haru selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Ketika jam istirahat, Haru bersama dengan Shizuku, tak lama Bu Guru pun nongol di sana dan menyapa keduanya. Namun Haru sangat sangar dan membuat Bu Guru takut. Lalu Bu Guru memberikan buku kesukaannya pada Haru. Buku itu berisikan mengenai kisah cinta. Haru mempraktekkannya pada Shizuku dan ia pun mengatakan perasaannya tidak akan pernah berubah. Selanjutnya, Haru selalu mengganggu setiap Shizuku belajar hingga Shizuku kesal dan memarahi Haru karena menghalanginya belajar. Namun Haru malah merengek bak anak kecil meminta agar Shizuku makan bersamanya. Di kesempatan itu, Shizuku mengatakan ia ingin mengincar nilai tertinggi setelah ujian UTS. Karena melihat Shizuku sangat serius belajar, Haru pun memberitahukan jawaban sebenarnya, dan sontak saja, si Eneng auto terkejut mengetahui Haru memiliki IQ yang pintar. ここ間違ってるぜ。B イコール8じゃなくて B。 Sekilas, Shizuku teringat saat pengumuman murid tertinggi di sekolah. Pada saat itu, nama Haru dipanggil di depan podium, hanya saja Haru absen dan tidak hadir di sekolah. Selang beberapa waktu, si Eneng diculik oleh kelas lain. Di sana Shizuku berkesempatan untuk belajar sebab jauh dari Haru. Sementara Haru mencari keberadaan Shizuku, lantas Haru menemukan Shizuku di kelas lain dan mengira ia sedang ditindas. Tanpa sengaja, Haru membogem wajah si Eneng hingga berdarah. Lalu tanpa basa-basi, Shizuku memutuskan pertemanannya dengan Haru. Beberapa hari kemudian, hasil pengumuman UTS dipajang di mading, dan Shizuku berhasil mendapatkan nilai tertinggi perwakilan dari kelas 10. Namun, Shizuku tidak merasa senang sama sekali. Shizuku teringat sosok Haru, dan ia pun bergegas pergi menemuinya. Di sana, si Eneng menunjukkan nilai ujiannya pada Haru, lalu Shizuku mengatakan ia juga sangat care dan peduli pada Haru. Sontak saja, keduanya auto berbaikan dan akrab kembali, dan melihat reaksi Haru, Shizuku pun sangat senang karena ia perhatian padanya. Kemudian, Shizuku menghentikan belajar dan mengajak Haru untuk makan kue kesukaannya. Ketika di jalan, Haru melakukan aksinya pada si Eneng, sehingga membuat wajah si Eneng auto merona. Hanya saja Haru melakukan hal itu karena petunjuk dari buku pinjaman Bu Guru. Haru mengatakan mengapa hatinya tidak berdetak seperti pertama kali Shizuku memeluknya, namun Haru menegaskan kalau ia akan selalu menyukai Shizuku. Selanjutnya, Shizuku dan Haru tiba di restoran, dan Shizuku sangat banyak memesan makanan hingga membuat Haru kaget. Namun, hal yang dilakukan Shizuku demi mengalihkan pikirannya mengenai aksi yang dilakukan Haru. Dada si Eneng berdebar kencang karena mengingat momen itu, sementara Haru merasa makanannya sangat enak karena dimakan bersama dengan Shizuku. Esok harinya, Bu Guru mengumumkan bahwa Haru harus mengikuti remedial sebab Haru lupa menulis namanya di lembar jawaban. Lalu, Haru pun bertanya pada Shizuku apakah ia remedial juga. Dengan sedikit angkuh, Shizuku mengatakan kalau ia mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Kemudian, Shizuku melihat lembar jawaban Haru, dan tiba-tiba Shizuku sangat syok melihat jawaban Haru benar semua.
Jikalau Haru menuliskan namanya dengan benar, kemungkinan Shizuku berada di bawah peringkatnya. Di sela-sela pembicaraan, ayam yang berada di perut Haru pun keluar. Haru sangat menyukai hewan, maka ia selalu memungut mereka ketika bertemu di jalan. Kemudian Haru membawa ayamnya keluar kelas dan meletakkannya di dalam kardus. Ketika pulang sekolah, Haru dan Shizuku jalan bareng, lalu keduanya disapa oleh seorang siswi bernama Asako Natsume. Asako meminta bantuan Shizuku dan ia mengajak keduanya makan bersama. Saat makan bareng, Asako mengatakan keinginannya pada Shizuku. Asako meminta agar Shizuku mau mengajarinya agar tidak remedial lagi ketika ujian. Sontak saja, si Neng auto menolak permintaan Asako. Lalu kedua insan itu bergegas pergi meninggalkan restoran. Asako tak menyerah dan bergegas mengikuti Shizuku. Namun Asako tanpa sengaja muntah-muntah karena kebanyakan makan. Sepintas Asako menjelaskan kalau ia sangat cantik dan dipuja-puja oleh para pria. Keduanya pun auto pergi meninggalkan ocehan Asako yang alay. Lantas Asako menjelaskan alasannya tidak bisa ikut remedial adalah ingin menghadiri sebuah klub pertemanan yang dijumpainya di internet. Karena Asako Cooper, jadi dia ingin bergabung di klub pertemanan, namun Shizuku tidak tertarik sama sekali dan menolak mengajari Asako. Berbeda dengan Haru, ia sangat tertarik masuk ke klub pertemanan, maka dari itu, Haru akan mengajari Asako asalkan ia mengajaknya ikut pergi ke klub pertemanan. Shizuku tak menyangka Haru sangat pintar dan mampu mengajari Asako yang super duper bego. Selang beberapa hari, Shizuku membiarkan keduanya belajar dengan serius dan Shizuku berada di perpustakaan dan ia disapa oleh siswa bernama Sasahara. Sasahara mengatakan ketertarikannya pada Shizuku, hanya saja si Eneng tahu bahwa Sasahara berbohong padanya. Lalu Sasahara mengatakan ia penasaran melihat hubungan Shizuku dan Haru. Dahulu, Sasahara adalah teman sekelas Haru ketika SMP, namun Haru tidak pernah masuk sekolah dan selalu absen selama 3 tahun. Si Eneng makin terkejut mengetahui masa lalu Haru. Ketika Shizuku masuk kelas, ia pun melihat Asako seperti zombie yang sangat frustasi. Asako menjelaskan bahwa Haru hanya sibuk mengurus ayamnya saja, dan melihat hal itu membuat Shizuku turun tangan untuk mengajari Asako. Alhasil, si Neng mengajari Asako dengan serius agar dia tidak remedial lagi. Selesai ujian, Asako pamer sebab nilainya meningkat drastis, kemudian Asako dan Haru pergi ke klub pertemanan. Setelah acara selesai, Asako pun curcol pada Shizuku. Acaranya berantakan dikarenakan sikap Haru yang urak-urakan, dan Asako malah dijauhi oleh klub pertemanan dan ia memilih untuk keluar dari klub. Setelah itu, Asako pun menghapus akun pertemanannya. Ketika jam istirahat, Shizuku bersembunyi dari Haru di atas loteng sekolah, dan Asako mengatakan akan membeli minuman buat Shizuku untuk membalas budinya. Saat Asako pergi, Haru mendapati si Eneng lagi tertidur lelap, lalu Haru meletakkan kepala Shizuku di pangkuannya. Sementara, Asako bergegas pergi meninggalkan kedua insan. Saat Shizuku terbangun, ia terkejut melihat Haru di sana. Shizuku panik karena ia bolos ketika jam pelajaran. Namun, Haru meminta si Eneng untuk rehat sejenak dan tidak memikirkan pelajaran. Shizuku pun menuruti perkataan Haru dan mereka menikmati pemandangan langit yang indah. Di kesempatan itu, Shizuku mengatakan ia bersyukur telah berjumpa dengan Haru, dan Shizuku juga mengatakan kalau ia menyukai Haru. Selanjutnya, Shizuku menyadari ucapannya dan ia mendadak malu. Dengan sigap, Shizuku meralat kata-katanya dan mengatakan ia hanya bohong. Menanggapi hal itu, Haru pun mengajak Shizuku jadian, namun dikarenakan si Neng terus membantahnya, Haru mengatakan ia sangat lega. Tentu saja hal itu pun membuat Shizuku semakin bingung. Kemudian keduanya kembali ke kelas, Sasahara datang mengembalikan ayam peliharaan milik Haru, dan Sasahara mengatakan kalau di rumahnya memiliki peliharaan kucing. Lantas ayam Haru tak bisa dijaga olehnya, dikarenakan hal itu membuat Haru, Asako, dan Sasahara memikirkan langkah selanjutnya. Bu guru pun nongol di kelas dan mengomel ketika melihat ayam milik Haru, lalu Sasahara mengusulkan agar ayam Haru dipelihara di sekolah. Papa. Kemudian Bu Guru meminta izin kepada kepala sekolah dan ternyata mereka diberi izin. Setelah itu, Asako mengadakan rapat agar membuat kandang ayam untuk peliharaan Haru. Sasahara memberikan ide agar mereka membeli di toko perkakas dekat rumahnya. Hal itu pun disetujui oleh Haru dan Asako,
dan mereka pun membuat janji temu di hari Minggu. Setelahnya, Asako dan Sasahara tiba terlebih dahulu di toko game. Keduanya terlihat malu-malu dan memilih masuk ke dalam. Setelah itu, Sasahara mengajak Asako bermain baseball untuk menunggu kedatangan Shizuku. Haru telah tiba di sana sambil memegang ayam peliharaannya, dan tak lama, Shizuku datang dan ia meminta maaf karena terlambat. Kemudian, keempat besti pun pergi ke toko perkakas, dan seperti biasa, Haru dan Asako ribut karena berbeda pendapat. Sementara, Shizuku dan Sasahara melihat pernak-pernik lainnya, dan tanpa sengaja, si Eneng bertemu dengan geng berandal di toko perkakas. Sasahara datang menyelamatkan Shizuku dan mengajaknya lari, lantas Haru melihat hal itu dan menghajar geng berandal. Lalu mereka pun pergi meninggalkan toko, sementara Sasahara dan Asako akan melanjutkan belanjanya. Akan tetapi, kedua insan terlihat canggung, dan Haru pun bertanya, tumben Shizuku mau ikut hal konyol yang mereka lakukan. Shizuku hanya diam dan tak bisa menjawab. Sebenarnya, Shizuku terkenang momen saat Haru menyatakan cinta padanya. Tak lama, kedua besti pun datang membawa perlengkapan kandang ayam, dan setelahnya mereka akan membuat kandang ayam, hanya saja tidak memiliki perkakas. Lalu Ucip menyatakan kalau ia memiliki perkakas lengkap di belakang. Haru bangkit dan segera mengambilnya. Tiba-tiba geng berandal pun nongol lagi dan ingin berbicara pada Shizuku. Sebenarnya mereka ingin meminta maaf pada Haru, hanya saja Miki dan kawan-kawan ingin meminta bantuan Shizuku. Awalnya Shizuku menolak sebab mereka telah menyakiti Haru. Lantas Miki dan kawan-kawan menebak kalau Shizuku menyukai Haru. Tentu saja, wajah si Eneng pun auto memerah. Selang beberapa waktu, Haru nongol dan ia melihat keberadaan geng berandal. Haru tak terima Miki merangkul Shizuku dan ia mulai mengajaknya duel, namun Shizuku menjelaskan kalau geng berandal ingin minta maaf pada Haru dan membantunya membuat kandang ayam. Sontak saja, Haru auto memaafkan geng berandal dan akhirnya kandang ayam pun telah jadi. Sasahara meminta si Nagoya segera masuk ke kandang. Setelah itu, Haru mengantar ketiga temannya pulang. Lalu, Sasahara dan Asako berpisah dengan dua insan sebab mereka searah. Kemudian Haru mengatakan kalau ia ingin bersama dengan Shizuku lebih lama lagi. Di kesempatan itu, Haru mengatakan kalau ia sangat bersyukur mengenal Shizuku. Akan tetapi, si Eneng tidak tahan lagi memendam perasaannya dan memilih mengungkapkannya pada Haru. Si Hiro auto kaget dan merona. Haru amat senang mendengar pengakuan belak-belakan dari Shizuku. Hanya saja Haru takut jika suatu saat Shizuku meninggalkannya. Makanya Haru sulit memutuskan hubungan mereka, dan Shizuku pun mengerti maksud Haru, dan ia dengan bijak akan menunggu Haru sampai benar-benar siap. Shizuku sudah cukup lega mendengar Haru ingin selalu bersamanya. Tiba-tiba saja Haru mendapatkan pesan dari Yuzan, lantas Haru mengajak Shizuku untuk menginap. Sontak saja, Shizuku semakin bingung melihat sikap Haru. Ternyata Haru ingin menginap di rumah Shizuku malam ini. Sang ayah pun sangat syok melihat putrinya membawa pria asing datang ke rumahnya. Haru bersikap dengan santuy ketika berada di rumah Shizuku, dan setelahnya si Eneng memasak buat Haru, sang ayah hanya memantau perkembangan keduanya. Di lain sisi, Yuzan datang berkunjung ke tempat game dan Ucup mengatakan kalau Haru tidak pulang malam ini. Yuzan pun bergumam, sampai kapan Haru akan menghindari dirinya. Balik lagi pada Shizuku, ia merasakan ada hal yang aneh dengan Haru, dan Shizuku pun mengantarkan Haru tidur di ruangan tengah sambil memantikan lampu kamar. Namun, Haru belum tertidur dan memikirkan mengenai Yuzan. Selanjutnya Haru komplain ketika ia terbangun di pagi hari. Haru menceritakan sosok bayangan gelap saat ia tidur tadi malam, dan Shizuku mengatakan kalau bayangan itu adalah adiknya bernama Takaya. Ayah Shizuku heran melihat sikap Haru yang so akrab, dan ketika di sekolah, Shizuku galau karena nilai Haru lebih tinggi dibandingkan nilainya. Lantas Shizuku protes pada bu guru di ruangan, hanya saja bu guru sedang galau karena patah hati. Shizuku pun teringat adegan penolakan cinta yang dilakukan Haru padanya. Saat di jalan, Shizuku bertekad membuat Haru jatuh cinta padanya, dan Haru menyapa Shizuku yang sedang melamun. Para wanita ketakutan ketika menatap Haru, lantas Shizuku memberikan saran pada Haru agar ia tersenyum. Sebab Shizuku sangat menyukai senyum Haru kemarin. Mendengar hal itu membuat Haru baper, kemudian Haru tersenyum ketika berpapasan dengan para wanita. Alhasil, para wanita auto baper dan tergila-gila dengan Haru.
Bahkan Shizuku susah mendekati Haru karena ia selalu dikelilingi wanita. Melihat hal itu membuat Asako kepo dan menduga kalau Shizuku cemburu. Shizuku mengakui perasaannya yang cemburu sehingga membuat Asako bingung. Saat Haru bermain di lapangan, Sasahara dan kedua Eneng pun ngegosipin sang hero. Sasahara mengatakan kalau dahulu Haru terkenal sangat menyeramkan hingga semua orang takut padanya. Gara-gara hal itu, membuat Haru pun bolos sekolah selama 3 tahun. Tak lama, Haru melihat senior kelas 3 membuli seorang siswi bernama Chizuru. Haru pun auto membela Chizuru dan menghajar seniornya secara brutal. ちょっとちょっとやばいんじゃないあれ Hal itu disaksikan oleh siswa lainnya, hanya saja Haru tidak menyadari kalau ia telah hilang kendali. Ketika pihak senior meminta maaf, Haru pun baru menyadarinya, dan Haru menoleh ke arah Chizuru, namun ia ketakutan. Begitu juga dengan para siswa lainnya, lantas Shizuku pun membawa Haru keluar dari zona tidak nyamannya dan pergi ke belakang sekolah. Di sana, Haru curcol mengenai kelakuannya pada Shizuku. Kemudian Shizuku memberi tanggapan kalau ia tidak bisa menilai sikap Haru baik atau buruk, namun menurut Shizuku, Haru adalah orang baik. Mendengar hal itu membuat Haru lega dan ia pun merasa bahagia. Haru hendak membersihkan wajah si Eneng yang kotor, tetapi Sasahara datang menginfokan kalau pertandingan akan segera dimulai. Haru pun meminta pada Shizuku, jika ia menang pertandingan, maka akan mengajak si Eneng jalan. Shizuku pun mengiyakannya dan memberi Haru semangat. Lantas Haru memenangkan pertandingan dan mereka pun pergi liburan bersama. Haru mengajak ketiga beastie mancing ikan di sungai. Haru dan Asako menyelam untuk menangkap ikan, sementara Ucup dan Sasahara membuat api unggun untuk membakar ikan. Liburan dilalui dengan bahagia, dan setibanya di tempat game, Ucup meminta Shizuku dan kawan-kawan untuk menunggu sebab ia akan membagi jatah ikannya. Ketika naik ke atas, Haru mendapati Yuzan berada di sana dan ia pun bergegas pergi. Kemudian Ucup mengenalkan Yuzan adalah saudara kandung Haru. Sedangkan Ucup adalah kakak sepupu mereka. Asako pun bertanya mengapa Haru cabut ketika melihat Yuzan. Dengan santuy, Yuzan mengatakan kalau Haru memiliki sikap parno alias brokon. Ucup mengidangkan semangka pada Yuzan dan para bestie, dan setelah itu Yuzan pun meminta agar Shizuku dan kawan-kawan menjaga adiknya. Saat di jalan, Haru menculik Shizuku dan menginterogasinya. Haru bertanya apakah Shizuku dan Yuzan membelah semangka bersama. Di kesempatan itu, Shizuku bertanya mengapa Haru menghindari Yuzan. Haru dengan sinis mengatakan Shizuku tak perlu ikut campur, namun Shizuku bukannya pergi meninggalkan Haru, malah mengajaknya membelah semangka bersama. Alhasil, Haru membelah semangka di rumah Shizuku dengan gembira. Lalu, Shizuku pun mengajak Haru untuk berkencan, dan tanpa ragu, Haru menerima ajakan si Eneng. Sebenarnya, Shizuku ingin mengenal Haru lebih dalam hingga menembus sisi kelamnya. Selanjutnya, Haru sibuk memikirkan ide kencan yang akan dijalaninya. Ketika di sekolah, Haru bertanya Shizuku ingin kencan di mana, dan Shizuku mengatakan kalau ia ingin ke perpustakaan. Sontak saja, Haru mengeluh lagi dan lagi Shizuku selalu belajar. Lantas, Haru pun melihat Shizuku belajar trigonometri, materi anak kelas 3. Sasahara terkejut melihat Haru mengetahuinya, dan Shizuku pun bertanya kapan Haru memiliki waktu untuk belajar. Sebab selama ini, Haru selalu bermain dan bolos sekolah. Haru mengatakan ia menghabiskan 3 tahun SMP-nya untuk mempelajari pelajaran anak SMA. Tak lama, Asako pun menyapa ketiganya. Sepertinya Asako sedang demam dan ketiga bestie meminta si gemoy untuk tidak menularkan penyakitnya. Sontak saja, Asako auto memakai masker dan ketika pulang sekolah, Yuzan pun menghampiri Shizuku di sekolah. Sementara Haru telah kabur dan bersembunyi, sedangkan Haru bangkit dari persembunyian dan menyadari kehadiran Chizuru. Kemudian Haru meminta tolong Chizuru melihat keberadaan Yuzan di depan sekolah, dan di kesempatan itu keduanya pun ngobrol bareng. Haru juga memuji Chizuru karena menjadi ketua kelas. Tiba-tiba Haru bergegas pergi setelah menerima pesan. Di lain sisi, Shizuku sedang menunggu Yuzan membeli cake donat. Setelahnya, Yuzan pun menceritakan mengenai Haru pada Shizuku. Neng menjelaskan kalau ia pernah menembak Haru, hanya saja Haru menolaknya karena memiliki perasaan yang berbeda dengannya. Jadi Shizuku menunggu ketika perasaan Haru untuk siap bersamanya. Lantas Yuzan menjelaskan kalau ayah mereka menginginkan agar Haru pulang ke rumah. Dahulu ayah sangat marah pada Haru dan mengusirnya dari rumah, dan entah mengapa ayah mereka berubah pikiran
dan meminta Yuzan untuk menjemput adiknya. Shizuku bertanya apakah Yuzan menginginkan Haru kembali. Dengan cepat Yuzan mengatakan ia tak mau Haru pulang, sebab mereka akan saling membunuh jika bersatu. Tak lama Haru pun nongol dan mengajak Chizuru pergi, namun si Eneng meminta agar Haru mendengarkan penjelasan Yuzan. Haru meminta agar Yuzan mengatakan keinginannya, lalu Yuzan mengatakan kalau ia ingin Haru terus sekolah dan jangan pernah bolos. Maka Yuzan akan melaporkan pada ayah mereka kalau Haru baik-baik saja. Setelah perjanjian selesai, Haru pun menyuruh Yuzan untuk tidak memperlihatkan batang hidungnya lagi, dan Yuzan dengan licik berkata ia tidak bisa berjanji. Saat di jalan, Haru memarahi Shizuku karena bertemu dengan Yuzan, dan di kesempatan itu Shizuku mengatakan kalau ia ingin mengetahui mengenai pribadi Haru. Meskipun keduanya bertengkar, Haru tetap menjelaskan mengenai kenangannya bersama Yuzan dan Ucup. Setelah itu, Shizuku memegang wajah Haru sambil mengatakan ia tak ingin Haru pergi, dan sontak saja Haru mengatakan ia akan selalu bersama dengan Shizuku. Esok harinya, Shizuku pergi ke sekolah bersama Haru dan Asako. Shizuku tak menyangkal ia bakal memiliki teman dan menyukai Haru. Hari-hari yang dijalani, si Eneng pun berbeda karena sekarang dia jauh dari masa lampaunya. Semenjak mengenal Haru, kehidupan Shizuku penuh dengan warna-warni, dan Haru pun menyapa Sasahara yang sedang latihan baseball. Haru juga terlihat bersemangat pergi ke sekolah. Setibanya di depan loker, Asako heran melihat wajah Shizuku yang merona. Sementara Haru disapa oleh Chizuru yang terlihat malu-malu, dan Chizuru ingin mengucapkan terima kasih karena Haru pernah menolongnya dari perundungan para senior. Dengan santuy, Haru menerima ucapan dari Chizuru, dan ketika keduanya berbicara, Shizuku memperlihatkan wajah Haru dan juga Chizuru. Terlihat pancaran bahagia dari wajah Chizuru ketika bersama Haru. Selanjutnya, Shizuku merasakan perasaan aneh saat melihat Haru dekat dengan wanita lain. Ketika menjalani kehidupan sehari-harinya, Shizuku mulai tak fokus karena perasaannya, dan saat Shizuku membuat sarapan, ibunya mengirim fax menyatakan kerinduannya pada Shizuku dan adiknya. Ibunya juga mengingatkan agar Shizuku rajin belajar. Ketika di sekolah, Asako membahas mengenai hubungan Haru dan Chizuru, Shizuku kesal dan bergegas pergi ke ruangan guru. Saat jam pelajaran, Bu Guru meminta agar para siswa melakukan pemungutan suara untuk pemilihan ketua kelas dan wakil ketua. Haru menggunakan kacamata sambil menghadap Shizuku, namun si Eneng tak paham maksud tindakan Haru barusan. Beralih pada Chizuru yang sedang makan bekalnya di tangga sekolah, di sana Haru protes sebab Chizuru mengatakan jika Haru ingin menjadi ketua kelas harus memakai kacamata. Sementara Haru sudah melakukan saran darinya, namun tidak terpilih, lalu keduanya ngobrol mengenai Chizuru yang selalu menyendiri. Haru pun mengajak Chizuru untuk gabung bersama mereka dan teman-temannya. Haru juga mengumpulkan para bestie untuk rapat mengenai Chizuru yang tidak memiliki teman. Namun Shizuku protes karena hal yang mereka lakukan sia-sia. Semuanya tergantung pada Chizuru. Jika Chizuru membuka diri, maka ia akan memiliki teman. Terjadi perdebatan antara Haru dan Chizuru hingga membuat teman lainnya merasa ketakutan. Selang beberapa hari, Haru melihat Chizuru duduk di tangga, lalu keduanya mengobrol mengenai insiden kemarin. Asako dan Sasahara mengajak keduanya ikut bermain di lapangan, dan di kesempatan itu Asako dan Sasahara membiarkan ketiganya untuk mengobrol bersama. Haru secara belak-belakan bertanya, mengapa Shizuku selalu menghindarinya, dan dengan santuy, Shizuku menjawab kalau ia tidak bisa belajar jika melihat Haru karena dadanya selalu berdetak kencang. Mendengar hal itu membuat Chizuru terkejut, dan keduanya ngobrol santai tanpa ada saringan sama sekali. Haru pun meminta agar Shizuku ke UKS jika tidak enak budi, lantas Chizuru kesal melihat tanggapan Haru barusan. Menurut Chizuru, kalau Haru harus menunjukkan kejantanannya pada Shizuku. Setelah itu, Chizuru bergegas pergi karena malu, sementara Asako meminta Haru untuk mengejar Chizuru. Kemudian Haru menghampiri Chizuru dan memberikan sedikit nasihat, sehingga Chizuru sangat senang dan bergumam sepertinya ia telah jatuh cinta pada Haru. Selang beberapa hari, Shizuku sadar kalau ia tidak boleh dikendalikan oleh perasaannya, sebab tujuan utama Shizuku adalah belajar dan mendapatkan nilai yang tinggi. Maka dari itu, Shizuku akan menghapus semua penghalang yang membuatnya tak konsen belajar, termasuk perasaannya pada Haru. Ketika hari Minggu, Asako dan Sasahara datang berkunjung ke tempat Haru, namun Ucup mengatakan ia sedang kencan dengan Shizuku di perpustakaan. Lalu keduanya menunggu di tempat Ucup sembari mengobrol, dan Yuzan mengatakan pada Ucup kalau sepasang kekasih itu suka bertengkar.
Ditambah lagi, Shizuku sangat keren menyatakan perasaan cintanya pada Haru terlebih dahulu. Mendengar hal itu, membuat Asako galau sebab Shizuku tak pernah bercerita sama sekali padanya. Ucu pun mencoba menenangkan si gemoy yang sedang galau. Di lain sisi, Shizuku terganggu dengan tatapan Haru padanya, dan dengan tegas Shizuku mengatakan kalau ia tidak memiliki perasaan lagi pada Haru. Sebab fokus utama Shizuku adalah mendapatkan nilai tinggi dan menjadi juara. Mendengar hal itu, membuat Haru kecewa, namun Haru terlihat biasa menanggapi perasaan si Eneng padanya. Selanjutnya, Haru terkenang saat ia diasuh oleh bibinya yang super ketat. Pada saat itu, sang bibi meminta Haru untuk belajar dan bersikap layaknya manusia normal. Lantas, Haru mengikuti pelatihan bersama bibinya, dan kembali ketika Haru di sekolah, ia sedang rebahan sembari menjemur Nagoya. Chizuru datang menyapa Haru yang sedang rebahan di kursi, dan Chizuru pun menceritakan agenda yang dikerjakannya sebagai ketua kelas. Lantas, Haru pun curcol kalau ia telah ditolak Shizuku. Chizuru bertanya apakah Haru mengutarakan cintanya. Haru hanya mengatakan ia telah ditolak tanpa menyatakan perasaannya. Sebab Haru menyadari ketika Chizuru menanyakan perasaannya pada Shizuku, namun semuanya telah berlalu. Bahkan Haru sudah pasrah dengan sikap Shizuku padanya, dan mendengar hal itu membuat Chizuru bersemangat sebab ia memiliki peluang untuk mendekati Haru. Hanya saja Asako menguping pembicaraan mereka. Asako marah dengan sikap Haru yang terkesan biasa saja tanpa memperjuangkan cintanya. Setelah itu, Haru heran melihat para wanita yang hobi memarahi dirinya. Ternyata, bibi Haru mengidap penyakit dan ia telah tiada. Lalu Haru melihat Shizuku dan menyapanya. Meski Shizuku menolaknya, Haru tetap ingin bersamanya. Selang beberapa hari, Haru semakin agresif sehingga membuat Shizuku takut padanya, dan dengan ketus, Shizuku meminta agar Haru menjauh darinya. Lantas Haru kesal dan pergi mengunjungi Nagoya, si ayam peliharaan. Di sana, Chizuru menyapa Haru dan menanyakan keadaannya. Haru curcol mengenai sikap Shizuku padanya, lalu Chizuru mengatakan mengenai sifat wanita yang tidak suka jika pria overprotektif padanya. Di lain sisi, Shizuku melihat Sasahara sibuk berdiskusi mengenai acara festival budaya. Lantas Shizuku membantu Sasahara dan teman lainnya, begitu juga Haru yang membantu siswa kelas 10 melawan senior mereka. Setelahnya, Shizuku pergi bersama Sasahara dan Asako membeli perlengkapan festival. Saat di jalan, mereka bertemu geng berandalan. Ternyata Miki teman satu les Shizuku, lalu keduanya curcol mengenai Haru. Shizuku mengatakan kalau ia bukanlah pacar Haru. Setelah itu, Shizuku melihat geng berandalan meminta kupon festival budaya pada Asako. Namun Asako tidak mau memberikannya sebab ia mempunyai teman klub. Melihat hal itu membuat Shizuku iba dan membagikan kupon miliknya pada Miki dan kawan-kawan. Setelahnya, Shizuku pun menunggu Haru di tempat biasa, lalu Shizuku memberikan titipan Asako padanya. Di kesempatan itu, Haru menyatakan perasaan sebenarnya pada si Eneng, namun Shizuku tetap kekeh menolaknya sebab ia hanya ingin belajar saja. Akan tetapi, Haru tak menyerah dan akan membuktikan cintanya, dan ketika Haru hendak melakukan aksinya, ia teringat pesan Chizuru agar tidak agresif. Lalu Haru mengurungkan niatnya hingga membuat Shizuku kesal dan bergegas pergi. Shizuku heran mengapa ia sulit melupakan cintanya pada Haru, padahal Shizuku ingin hidup bebas jauh dari perasaan cinta. Sementara Haru mulai berbunga-bunga karena ekspresi Shizuku yang imut, Ucu pun hanya geleng-geleng kepala melihat sepupunya dimabuk asmara. Selanjutnya, acara festival budaya sekolah diselenggarakan. Shizuku bertugas menjaga rumah hantu dan ia bercosplay sebagai suster. Sementara Haru menjadi sosok vampir dan geng berandal ikut berpartisipasi menghadiri rumah hantu yang dibuat kelas Shizuku. Asako dan Sasahara bertugas menjadi panitia acara. Hanya saja Shizuku bosan menghadiri acara festival dan memilih menjauh. Di sana, ia melihat Miki yang sedang tersasar karena tak tahu arah. Lantas Shizuku dan Miki pergi bersama ke acara festival. Di lain sisi, Ucup bersama Yuzan datang ke acara festival budaya, dan hal itu pun membuat Ucup was-was jika Haru mengetahuinya. Kemudian Asako mengajak Shizuku untuk kembali ke acara, namun Asako melihat Miki dan Shizuku sedang barengan. Lantas Asako memberikan nasihat pada Shizuku agar lebih jujur pada perasaannya terhadap Haru. Namun Shizuku dengan ketus mengatakan hal itu bukanlah urusan Asako, dan mendengarkan jawaban itu membuat Asako bersedih. Lantas Miki membawa Shizuku bersembunyi setelah melihat keberadaan Yuzan. Shizuku bertanya apakah Miki mengenal Yuzan? Tentu saja Miki mengenal kakak beradik yang sangat sangar karena mereka dahulu satu sekolah.
Ketika keduanya bersembunyi, tiba-tiba Haru dan Chizuru masuk ke ruangan yang sama. Ternyata Haru menyadari kehadiran Yuzan di sana. Lalu Haru pun curcol kepada Chizuru mengenai perasaannya pada Shizuku. Sementara Shizuku dan Miki menguping pembicaraan mereka. Namun Shizuku memilih pergi dari sana, sementara Miki mencoba memprovokasi mereka. Hingga membuat Haru emosi sebab Miki terlalu dekat dengan Shizuku. Haru juga protes sebab Shizuku memberikan jarak pada hubungan mereka, sementara Shizuku anteng-anteng saja ketika dirangkul Miki. Namun tiba-tiba Yuza nongol di ruangan hingga memperkeruh suasana, dan hal itu membuat Haru kehilangan akal dan menyandera Chizuru. Akan tetapi, Haru melihat sekelilingnya sama seperti kejadian ia SMP. Haru pun mulai panik dan ia tidak mau hal yang sama terulang lagi. Lantas Haru melompat dari jendela. Yuzan menolong Chizuru yang ketakutan, lalu Yuzan meminta Shizuku mengantarkan sepatu Haru yang tertinggal. Lantas si Eneng pun pergi menyusul Haru, dan di kesempatan itu Shizuku meminta maaf karena telah membuat jarak dengan Haru. Sontak saja Haru tersadar dan ingin meminta maaf pada Chizuru, dan berpindah pada Asako yang sedang curhat dengan Ucup. Asako kecewa karena Shizuku telah memarahinya. Lantas Ucup menenangkan Asako yang sedang bersedih dan menghiburnya. Tak lama, Shizuku pun menghampiri Asako dan ia segera meminta maaf. Asako auto mewek sebab ia masih berteman dengan Shizuku dan Haru. Lalu Sasahara datang meminta para besti untuk kembali bekerja. Malam harinya, Shizuku menghampiri Haru yang sedang tertidur. Shizuku hendak memegang rambut Haru, namun ia terkejut sebab Haru mengira orang lain yang sedang mengganggunya. Shizuku mengatakan ia hanya ingin memegang rambut Haru, dan melihat sikap si Eneng, Haru komplain sebab Shizuku mengatakan tidak memiliki perasaan pada Haru sama sekali. Namun perbuatannya bertentangan dengan mulut Shizuku. Sebenarnya prioritas utama Shizuku adalah belajar dan menjadi juara. Namun semenjak memiliki perasaan pada Haru, hal itu membuatnya tidak berkonsentrasi. Alhasil, Haru pun mengetahui penghalang terbesar hubungan mereka. Tanpa sadar, Haru memeluk si Eneng dan hal itu membuat Shizuku teringat saat jantungnya berdetak karena Haru. Maka Shizuku meminta agar Haru memberikannya waktu untuk memikirkan hubungan mereka. Haru pun menanggapi permintaan Shizuku dengan senyuman. Selanjutnya Haru datang berkunjung pagi ke rumah Shizuku. Ketika Shizuku bangun, ia melihat kehadiran Haru dan bertanya ia sedang apa. Haru pun mengatakan ia ingin mengajak Shizuku belajar bersama dengan Sasahara dan juga Asako. Lalu, Haru juga menceritakan kalau ayah Shizuku melarangnya masuk. Shizuku heran mengapa sang ayah masih di rumah. Kemudian Shizuku pun menginterogasi ayahnya. Ternyata toko buah milik keluarganya telah bangkrut. Alhasil, Shizuku merepet janda sebab sudah 6 kali ayahnya mengalami kebangkrutan. Si Eneng pun bergegas mengabari ibunya. Setelah itu, Shizuku meminta agar ayahnya segera ke toko bersama si Eneng, sementara Haru diminta untuk pergi terlebih dahulu. Ketika Haru sampai di tempat Ucup, mereka pun belajar bareng, lalu Sasahara mengajak Haru mengobrol mengenai mantan. Hal itu pun membuat Asako kesal sebab mereka membicarakan hal yang memalukan. Lantas Asako bertanya mengenai hubungan Haru dan Shizuku. Sudah sebulan Shizuku mengatakan akan memikirkan hubungan mereka, namun Haru terlihat santai seperti tak ada beban. Ternyata Shizuku mendengar obrolan mereka. Shizuku baru teringat mengenai hubungannya dan Haru yang menggantung. Lalu Shizuku mengajak Haru berbicara, tanpa sadar mereka membicarakan masa lalu. Sehingga membuat Shizuku membahas guci di rumahnya. Shizuku ingin mengisi guci tersebut dengan ikan mas, namun ibunya sangat sibuk bekerja. Lantas Haru memutuskan untuk menangkap udang besar yang ada di sungai. Selang beberapa hari, Miki pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. Di sana Miki bertemu dengan Shizuku. Lalu keduanya mengobrol mengenai Haru. Shizuku mengatakan Haru sibuk menghabiskan waktu menangkap udang di sungai untuk diberikan padanya. Setelahnya, Shizuku mengatakan ia menjadi sadar ketika Miki memberikan nasihat padanya. Meskipun Miki dengan angkuh mengatakan ia tidak teringat sama sekali. Di lain sisi, ketika Asako dan Sasahara belajar di kafe, Asako mendapati geng cewek yang suka menggibah tentang dirinya ketika SMP berada di kafe. Mereka kesal sebab Asako selalu jadi incaran para cowok. Sasahara pun bingung mengapa mereka memperlakukan Asako secara tidak baik, dan tiba-tiba datang Ucup menghampiri Asako dan Sasahara. Alhasil, suasana berubah total. Asako sangat mengagumi sosok Ucup karena selalu menolongnya. Saat malam hari, Shizuku berpisah dengan Miki. Setelahnya Miki kesal mengapa Shizuku selalu meminta saran padanya mengenai hubungan si Eneng dan Haru. Di lain sisi,
Shizuku menyapa teman-temannya dan juga Haru. Shizuku merasa Haru melakukan hal yang sia-sia. Sebab guci yang diceritakannya telah dipakai adiknya untuk menyimpan barang-barang. Lagi dan lagi, Shizuku tidak mengerti jalan pikiran Haru, sementara Haru sangat senang menghabiskan waktu mencari udang meskipun pada akhirnya Haru tidak mendapatkannya. Ketika Shizuku dan kawan-kawan pulang terlebih dahulu, Miki datang menghampiri Haru. Miki mengembalikan pensil Shizuku yang tertinggal. Lantas Haru bertanya apakah Miki menyukai Shizuku. Miki menjawab dengan lantang kalau ia menyukai Shizuku. Apa masalahnya dengan Haru? Mendengar hal itu membuat Haru terdiam dan langsung memandang bulan. Selanjutnya, Asako mengadakan pesta perayaan Natal bersama teman-temannya. Awalnya Asako mengundang mereka dengan selebaran kertas namun diabaikan. Alhasil, Asako mengutarakannya pada Shizuku dan Haru. Hanya saja Haru bersikap lain dari biasanya, sebab Haru semakin overprotektif pada Shizuku. Ketika berada di toko ayam, Haru melihat Miki and the Gang berandal ada di sana. Lantas Haru semakin was-was dan sinis pada Miki. Sementara Asako sibuk diganggu oleh geng berandal, di kesempatan itu, Haru meminta agar Miki tidak bergabung dengan party mereka. Namun Miki semakin tertantang untuk memilih ikut, dan tiba-tiba Haru mengatakan kalau Miki menyukai Shizuku dan ia tidak boleh mendekatinya. Sontak saja, Miki dan yang lainnya kaget mendengar ocehan Haru. Setelahnya, Asako pun mengajak Haru dan kawan-kawan mengadakan party di toko game milik Ucup. Asako mulai terlihat aneh dan menghindari Ucup, sementara Shizuku dan Haru merasa kalau Asako memang orang yang aneh. Di lain sisi, Sasahara mengajak Chizuru ikut ke party. Awalnya Chizuru menolak, namun Sasahara memaksanya agar bergabung. Setibanya di sana, Sasahara melihat geng berandal berada di sana, lantas geng berandal mencoba menggoda Chizuru. Kemudian Miki dan Shizuku ngobrol bareng, dan Asako pun memperhatikan gelagat Miki kepada Shizuku. Si Neng mengatakan pada Miki, ia akan mengambil keputusan mengenai perasaannya kepada Haru. Lantas ketika di toilet, Asako menghentikan Miki dan memintanya jangan merusak hubungan Haru dan Shizuku. Tiba-tiba Chizuru nongol dan pembicaraan mereka terdengar olehnya. Setelah itu, Asako sibuk memotong kue Natal, lalu Ucup ingin membantunya, hanya saja Asako menghindarinya. Ucup galau kenapa Asako bersikap demikian, namun Sasahara mengetahui kalau Asako menyukai Ucup. Sasahara iri melihat sikap gentleman Ucup pada Sasako saat mereka berada di kafe. Selang beberapa waktu, Haru melihat Miki di tangga. Pada kesempatan itu, keduanya cekcok memperebutkan Shizuku. Haru hampir gelap mata dan mendorong Miki. Tiba-tiba saja, Shizuku datang dan mengajak Haru pulang. Saat di jalan, Haru menunjukkan sikap cemburunya ketika Shizuku bersama dengan Miki. Lantas si Neng segera mengambil tindakan dan mengajaknya bicara. Shizuku meminta agar Haru mempercayainya. Sebab Shizuku menyukai Haru dan akan selalu bersamanya, dan mendengar hal itu membuat Haru bahagia. Esok harinya, Haru protes karena Shizuku pergi les bareng Miki. Shizuku amat kesal karena Haru bertingkah seperti bocah. Ditambah lagi, Haru mengikutinya ke tempat les, dan Shizuku pun mengomel dan meminta agar Haru tidak melarangnya belajar. Akhirnya, Miki bisa menghabiskan waktu bersama Shizuku di tempat les. Selanjutnya diperlihatkan mengenai sosok Miki yang perfect. Miki merasa ia berasal dari kaum elit dan sempurna, lantas Miki tidak mengalami permasalahan apapun baik pertemanan dan pelajaran. Hanya saja Miki mulai goyah ketika menyadari ketertarikannya pada Shizuku. Di lain sisi, Sasahara membagikan foto hasil party kemarin, dan Haru sangat menyukai fotonya bersama Shizuku. Berbeda dengan Shizuku yang terlihat cuek, setelah itu Haru mendapati foto Shizuku bersama Miki dan segera membuangnya. Asako mengambil foto tersebut dan melihatnya, ternyata Ucup berada di tengah-tengah foto Shizuku dan Miki. Lantas Asako segera memungutnya secara diam-diam. Beralih pada bimbel, Miki terus memandangi si Eneng yang sangat antusias belajar. Melihat Shizuku hanya fokus pada pelajarannya saja tanpa memperdulikan sekitar, esok harinya Miki pamit pada teman geng berandalan karena ia akan ke tempat les. Geng berandalan mengatai Miki gila belajar sama seperti si kutu buku. Mereka menduga kalau Miki memang menyukai Shizuku. Ketika di jalan, Miki melihat sosok Shizuku dan hendak menyapanya. Ternyata wanita itu adalah seorang nenek-nenek. Ketika di tempat les, Miki bertemu dengan Shizuku. Miki memperhatikan Shizuku dari belakang dan perasaannya mulai tak karu-karuan. Miki pun mencoba melindungi Shizuku dari sepeda yang hendak lewat. Dari belakang, Haru muncul dan menghajar Miki. Terjadilah pertengkaran di antara keduanya memperebutkan si Eneng.
Hanya saja Shizuku tidak menyukai perbuatan Haru dan memintanya untuk pergi, lalu Miki semakin menggoda Haru dengan mendekati Shizuku. Lantas Haru kesal dan melempar minuman kaleng, akan tetapi mengenai kepala Shizuku dan hal itu membuat si Eneng semakin kesal. Lagi dan lagi, Shizuku tak tahan melihat sikap Haru yang kekanak-kanakan, padahal Shizuku telah mengutarakan cintanya pada Haru, namun ia tidak mengerti sama sekali. Selanjutnya, Shizuku meminta maaf atas perbuatan Haru pada Miki, namun Miki mengatakan hal itu bukanlah tanggung jawab Shizuku. Lantas, Shizuku memegang kepala Miki yang terluka dan ingin mengobatinya. Hanya saja, Miki auto baper dan menolak bantuan si Eneng. Ditambah lagi, Shizuku mengatakan kalau Miki memiliki daya tarik. Ketika pulang dari bimbel, Miki kesemsem sendiri, dan seorang gadis bernama Yuchan melihat ekspresi bodoh Miki. Tak lama, Chizuru pun datang dan menyapa Yuchan dan mereka pun pulang bareng. Kemudian, Miki mendapati Haru sedang merenung seorang diri, lantas Haru mengajak Miki jalan bareng sampai stasiun. Saat di jalan, Miki teringat kenangan mereka saat masih bocil. Dahulu, Haru suka mengikuti Miki kemanapun ia pergi. Namun sekarang, Haru telah banyak berubah, lantas Miki mengatakan kalau Haru telah berubah semenjak bersama Shizuku. Tetapi Haru membantahnya sebab ia tak pernah berubah. Hanya saja Shizuku mulai menjauhinya dan membuat Haru bingung. Setibanya di halte, Miki pulang terlebih dulu, sementara Haru masih merenung di halte sambil memikirkan masa lalunya. Diperlihatkan kenangan Haru saat bersama Yuzan di rumah mereka. Haru sedari kecil sangat pintar dan mendapat julukan profesor. Berbeda jauh dengan Yuzan, dan mereka selalu tidak akur. Yuzan menyalahkan Haru karena keberadaannya, mereka pun harus tinggal di rumah itu. Lantas Haru bertanya apakah Yuzan membencinya. Dengan nada dingin, Yuzan mengatakan kalau ia menginginkan agar Haru menghilang. Mengenang cerita pahit di masa lampau membuat Haru galau. Di tengah hujan rintik-rintik yang turun, membuat perasaan Haru semakin kalut. Tiba-tiba Shizuku muncul membawa payung dan menjemput Haru. Haru lega melihat kehadiran Shizuku. Di kesempatan itu Haru mengutarakan perasaan hatinya yang sedang cemburu. Lantas Haru memeluk Shizuku dan mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Hanya saja Shizuku bingung harus bersikap apa, sementara Shizuku merasa perbuatannya selama ini benar. Namun hal itu malah membuat Haru terluka, lalu Shizuku merasa kemungkinan mereka berdua tidaklah cocok. Sebab keduanya selalu berbeda pendapat dan selalu bertengkar. Di sisi lain, Asako memandang toko game dari luar. Asako tidak berani bertemu Ucup dan mengutarakan isi hatinya. Selanjutnya Asako memilih masuk ke dalam toko dan melihat Ucup di sana. Lalu Sasahara nongol dan mengenalkan teman-temannya pada Asako. Salah satu teman Sasahara menyukai Asako dan ingin menyatakan cinta padanya. Lantas Asako terlihat dingin dan segera pergi, lalu Sasahara menegur sikap Asako yang kurang baik pada temannya. Di kesempatan itu, Asako curhat kalau hubungannya dengan Ucup merenggang. Sontak saja, Sasahara secara belak-belakan mengatakan kalau Asako menyukai Ucup. Si gemoy sangat syok dan terus menyangkalnya. Tak lama, Haru pun nongol dengan wajah merona. Asako bertanya apa yang terjadi dengan Haru. Kemudian Haru menjelaskan kalau Shizuku mengajaknya piknik di tahun depan. Dengan syarat, Haru tidak boleh mengganggu Shizuku ketika les di bimbel. Haru langsung menyetujuinya dan hal itu membuatnya senang. Sementara Asako dan Sasahara merasa kalau Haru sedang disogok oleh Shizuku. Saat di sekolah, Shizuku mengucapkan selamat tahun baru pada Haru dan Asako, lalu si Eneng melakukan aktivitasnya seperti biasa. Lantas Asako bertanya apakah Haru tidak keberatan jauh dari Shizuku selama setahun. Haru mengatakan dengan riang kalau ia mempercayai Shizuku. Kemudian Asako dan Haru menghabiskan waktu bersama berburu jajanan kesukaan mereka. Lalu Haru menyampaikan kekhawatiran Ucup pada Asako sebab Asako sudah lama tidak mampir. Asako pun hanya berdiam sambil baper sendirian. Setelahnya, kedua besti pun berpisah, lalu Asako pulang ke rumah. Hari-hari dilalui Asako bermain internet di rumah, sementara Sasahara sibuk dengan tim baseballnya. Begitu juga, Haru yang sibuk membantu Ucup di toko. Tak lama Shizuku pun menelpon Asako dan meminta bantuannya. Asako sangat senang hingga menangis dan ia mengatakan sangat kesepian. Lantas, Asako dan Haru datang ke rumah Shizuku barengan. Setelah makan malam, Sasahara mengcall Asako dan mengajaknya pergi ke festival kembang api. Kemudian, ketika Besti menyusul Sasahara di festival, di sana Haru mendapati Miki dan kawan-kawan sedang ribut dengan preman. Haru datang membantu geng berandal, sementara Miki sibuk melakukan PDKT pada si Eneng. Hanya saja tingkahnya gatot sehingga Asako meledeknya.
Setelah itu, Haru dan kawan-kawan bertemu dengan Chizuru dan Yuchan. Lalu mereka pergi ke tempat peramal dan mencoba peruntungan. Ketika menempelkan kertas ramalan, Asako menghibur Chizuru. Lantas Asako meminta agar Chizuru melupakan Haru karena hal itu menyakitkan. Hanya saja Chizuru cukup puas bisa mencintai Haru. Lalu Asako teringat bayang-bayang Ucup. Setelahnya mereka pun bertemu Ucup dan Sasahara. Kemudian Ucup mengajak para bocah ke loteng atas tokonya untuk menikmati kembang api. Ketika di atas loteng, Asako menghindari teman Sasahara, sontak saja Ucup memberikan ceramah singkat pada si Eneng. Ucup mencontohkan hubungan Haru dan Shizuku yang terlihat bahagia, maka Ucup meminta Asako untuk membuka dirinya. Di kesempatan itu, Asako mengatakan ia ingin hidup bersama Ucup, dan mendengar hal itu membuat Ucup langsung diam 1000 bahasa. Dari samping, Sasahara mendengarkan pembicaraan keduanya dan pergi berlalu. Selanjutnya Ucup bingung mendengar pernyataan dari Asako, sementara Shizuku dan Haru sibuk membicarakan mengenai matahari. Mereka menyaksikan matahari terbit bersama-sama. Sasahara mencari keberadaan Asako dan ia mendapati si gemoy pulang terlebih dahulu. Sedangkan Haru merasa bersyukur bisa menjalani hari-hari bersama Shizuku dan teman lainnya. Selang beberapa hari, Shizuku mulai galau karena tak melihat Haru. Tiba-tiba Haru nongol di jendela kamarnya sambil mencari sesuatu. Namun Haru pergi begitu saja dan meninggalkan HP-nya di meja belajar Shizuku. Lantas Haru pun menelusuri pencariannya dan bertanya pada Asako, namun Asako tak mengerti maksud Haru. Si bocah juga meninggalkan jaring-jaringnya di kaki Asako. Kemudian Haru mulai pencariannya di klub baseball. Lagi dan lagi, Sasahara tidak mengerti apa yang dicari Haru. Lalu si bocah menjatuhkan kacamata selamnya di kaki Sasaya. Lalu ketika Besti bingung Haru sedang mencari apa, mereka pun memutuskan mengantar barang-barang Haru ke toko game. Di sana, Asako mendapati pesan bahwasanya Ucup sedang pergi, dan Asako pun menunggu Haru dengan setia di toko. Tak lama, Shizuku datang mengantarkan HP Haru, lalu Shizuku pulang ke rumah melanjutkan pelajarannya. Lalu Sasahara datang berkunjung ke toko game bersama tim di klubnya, lalu mereka memutuskan untuk menunggu Haru. Di lain sisi, Yuchen menemukan seekor ayam jago dan memostingnya. Chizuru melihat foto itu dan segera menelpon Yuchen. Lantas Yuchen mengantarkan Nagoya ke toko game, namun ia kesasar. Kemudian Shizuku melihat Nagoya bersama Yuchen dan mengantarkannya ke toko game. Setelah itu, Shizuku memilih pulang ke rumah. Begitu juga Miki karena ia tidak mau ikut mencari Haru. Namun saat di jalan, Miki kesasar seperti biasanya, lalu si Eneng menawarkan diri mengantarkan Miki ke jalan besar. Teman-teman Haru mengira kalau sang hero kehilangan Nagoya dan menunggunya. Sementara Shizuku mendapati Haru di tangga tempat biasa mereka nongki, ternyata Haru mencari kunang-kunang untuk diperlihatkan pada si Eneng. Shizuku tak mengerti jalan pikiran Haru yang polos, hanya saja Shizuku menyadari kalau ia menyukai Haru apa adanya. Begitu juga dengan teman lainnya, Shizuku masih memiliki segudang cerita mengenai para bestinya. Dengan santuy, Haru membawakan barang di tangan si Eneng dan mengajaknya pulang, dan sang MC sangat bahagia bersama Shizuku dan sebaliknya. Lalu, cerita pun berakhir sampai di sini. Bisa dibilang anime ini tuh ceritanya sederhana ya, tapi alur sama plotnya yang bikin berbeda. Apalagi adegan Haru bersama hewan yang selalu ada aja ceritanya. Mulai dari pengakuan penemuan anjing liar, kemudian memelihara ayam di pekarangan sekolah, sampai mancing pas musim dingin dan pencarian kunang-kunang yang membuat heboh. Episodenya terasa begitu singkat, belum lagi banyaknya rahasia tokoh yang belum terungkap seperti rahasia keluarga Haru, kisah masa lalu Shizuku, kisah cinta Natsume dengan sepupunya Haru, hingga utang Sasahara pada Haru yang masih misteri. Wah, ending yang tidak memuaskan ya. Meski begitu, terdapat alur cerita cinta yang menarik hingga kisah persahabatan penuh makna. Khususnya mengenai kesendirian yang mampu memberikan betapa pesan positif kepada penonton. Oke lah guys, Minchan pamit dulu ya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!